Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninghani Hafita dari kelas C4 Manajemen dengan nomor MPM 10 12 10 58 akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu tentang ta'rif al-insan. Nah, ta'rif al-insan ini apa sih? Nah, ta'rif al-insan ini adalah definisi manusia. Jadi, kita ini tuh sebenarnya siapa gitu. Nah, jadi kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan yang dari tanah dan juga Allah berikan ruh. Nah, dari dua proses penciptaan manusia itu kita diberikan 3 potensi oleh Allah. Yang pertama adalah hati. Nah, hati ini sebagai tekad dalam melaksanakan sesuatu, karena semua yang kita lakukan itu berdasarkan kepada niat dan juga tekad kita gitu. Nah, yang kedua, potensi yang Allah berikan ini adalah akal. Nah, untuk berpikir terhadap keagungan Allah dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah jasad. Nah, jasad ini sebagai amalan atau sebagai penggerak dari tekad dan juga akal. Nah, dari ketiga potensi tersebut, kita sebagai manusia ini diberikan sebuah amanah. Amanah tersebut terdiri dari amanah kita sebagai seorang khalifah di bumi ini, sebagai seseorang yang bisa memimpin di dunia ini, dan juga kita diberikan amanah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Nah, hakikat kita sebagai manusia ini yang pertama adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah di atas fitrah, kesucian. Kemudian kita sebagai makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan orang lain, dan juga kita termasuk makhluk yang bodoh. Yang kedua, hakikat kita sebagai manusia itu adalah kita diberikan keistimewaan, yaitu berupa ditiupkan ruh, kemudian kita diberikan keistimewaan dengan diberikan akal, dan juga kita sebagai manusia yang alam itu ditundukkan untuk kita. Yang ketiga, potensi kita sebagai manusia ini adalah kita diberikan sebuah amanah. Yang pertama itu untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, untuk menjadi pemimpin, dan yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia juga adalah manusia yang diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih apakah dia akan menjadi seorang yang beriman atau dia menjadi seseorang yang kafir. Kemudian ketika dia sudah memilih antara kafir dan beriman, dia akan mendapatkan balasan, yaitu al-jaza, berupa baik itu surga ataupun neraka. Materi ketiga dari Ma'rifatul Insan itu adalah Tokatul Insan atau potensi manusia. Nah, potensi manusia ini adalah suatu kemampuan yang kemungkinan itu bisa selalu diubah, selalu bisa dikembangkan gitu. Nah, potensi manusia Allah memberikan 3. Yang pertama adalah potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan juga potensi hati. Allah memberikan potensi tersebut untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang mereka bisa memilih akan melaksanakan tanggung jawabnya itu, atau bisa menjadi seseorang yang amanah, atau juga menjadi seseorang yang khianat. Ketika seseorang tersebut menjadi seorang yang amanah, dia bisa menjadi seorang khalifah, yang tentu saja menjadi seorang khalifah ini tidak terlepas dari ketentuan yang sudah Allah berikan, yaitu bahwa semua yang ada di dunia ini tuh bukan miliknya, tetapi milik Allah gitu. Dan ketika seseorang itu tidak melakukan tanggung jawabnya, berarti dia sudah termasuk kepada orang yang khianat. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang khianat itu diibaratkan sebagai binatang ternak, contohnya seperti keledai, anjing, monyet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang nafsul insan atau jiwa manusia.
Nah, di dalam jiwa manusia ini kan ada ruh, terus juga ada nafsu. Nah, nafsu ini ada pada manusia ketika setelah bercampur dengan jasad dan juga ruh gitu. Nah, jiwa manusia ini terbagi menjadi beberapa hawa nafsu. Yang pertama adalah ketika ruh itu terdapat di atasnya hawa nafsu yang berorientasi kepada zikir, selalu berzikir, selalu mengingat Allah, dan juga menjadikan jiwanya tenang. Kemudian kalau misalkan jiwa manusianya ini atau ruhnya itu tarik-menarik dengan hawa nafsu, maka jiwanya ini berorientasi kepada akal, yang ketika dia melakukan kesalahan, dia itu selalu menyesal terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dan yang ketiga itu ketika jiwa manusia atau ruhnya itu di bawah pengaruh hawa nafsu yang berorientasi kepada syahwat, di mana jiwanya itu selalu menyuruh kepada keburukan. Dan yang terakhir dari materi ma'rifatul insan itu adalah sifatul insan, yaitu sifat manusia. Nah, sifat yang ada pada diri manusia itu kan berbagai macam gitu ya. Ada yang pujur, ada yang juga bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu kayak gimana? Yang pertama adalah selalu bersabar, selalu menjadi orang yang penyayang, kemudian selalu bersyukur dan selalu beribadah tentunya gitu ya. Dan kalau misalkan seseorang itu memiliki kepribadian yang kufur, itu biasanya memiliki sifat yang tergesa-gesa, kemudian juga berkeluh kesah, terus tidak mau berbuat baik gitu, dan zolim gitu. Nah, mungkin itu dari yang bisa saya sampaikan tentang materi ma'rifatul insan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.